semua saudara, anak-anak saya di semua LP yang sekarang bergabung. Puji Tuhan, kita senang bisa bertemu lagi. Kepada semua ibu bapak petugas yang memberikan kesempatan buat saudara kita ini bisa belajar bersama-sama hari ini. Tuhan memberkati ibu bapak semua bersama keluarga. Syukur sekali waktu yang ada. Nah, kepada yang di dalam jangan lama-lama ya. Tetap ambil keputusan meninggalkan sekolah kehidupan, kampus kehidupan di mana kalian berada saat ini. Keputusannya jangan pernah mau balik lagi. Pegang itu baik-baik. Nah, maka itu tema kita pagi ini adalah dampak pertobatan. Ya, apa kata lain dampak? Akibat. Ya, hasil dari pertobatan itu. Apa sih kata bertobat itu? Artinya balik arah. Ya, 180 derajat. Kalau kita tadi menghadap ke utara, bertobat itu artinya balik ke selatan. Jadi yang di utara kita belakangi. Kalau kita ke arah timur, maka bertobat itu kita meninggalkan arah timur, balik total ke arah barat. Nah, itu arti kata bertobat. Saudara, kata bertobat itu bukan milik satu agama. Ya, saya ulangi lagi. Kata bertobat bukan milik satu agama. Tapi kata bertobat itu milik Tuhan. Nah, kenapa saya bedakan ini? Karena di dalam konsep agama sangat merusak kata bertobat itu. Yaitu kembali ke agama yang lama. Enggak, ini enggak ada urusannya dengan agama. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak orang yang mengaku diri beragama, apapun juga, termasuk Kristen, Katolik, Baptis, Advent, Pentakosta, Reform, apa saja lah. Ada di situ. Tapi tidak bertobat. Maka itu saya katakan bertobat itu bukan milik satu agama. Betul. Dari Sydney sudah nambahi komen. Balik arah. Dan 180 derajat. Oke, itu bertobat. Kita ingat. Buka ayat ini. Yohanes 8. Ayat yang keberapa? Kelima. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata kepada wanita yang ketangkap basah berbuat dosa itu. Oke, kita lihat. Yohanes 8. Ya, ayat yang kelima atau keenam. Coba kita lihat. Kata Tuhan Yesus jelas sekali di ayat itu. Oh, puji Tuhan, dari Medan, dari Manado. Ya, dari mana? Cibinong itu hadir. Puji Tuhan. Oh, terus turun lagi berarti. Yang Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu 7 kali. Ya, coba lihat. Salah ya. Bukan di ayat 5. Ayo, ayat berapa itu? Ya, terus turun lagi. Ya, ayat yang ke-7 ya. Oh, 11. Oke, terima kasih. Ayat 11. Oke. Jawab perempuan itu kepada Tuhan Yesus. Oh, hilang lagi. Ya, jawab perempuan itu kepada Tuhan Yesus yang menanya, perempuan, kemana orang-orang itu? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, dari ayat ini jelas sekali kita menemukan arti kata bertobat. Mulai dari sekarang, jangan berbuat lagi. Pergilah. Nah, pergilah itu bukan cuma dari tempat itu ketika dia diadili. Tidak. Kata pergilah itu menuju ke arah lain.
Ya, kalau kata pergilah, tapi orang itu jalan di tempat, ya bukan pergi. Itu di situ saja. Oh, dari Las Vegas hadir, puji Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat firman ini, jelas sekali apa itu bertobat. Tinggalkan cara hidup yang lama. Tinggalkan. Dan jangan balik ke situ lagi. Saudara, dalam kisah ini kita menemukan dua kelompok manusia. Yang pertama adalah ahli Taurat, orang-orang beragama itu. Ya, saya nggak tahu ya sampai hari ini kenapa itu pasti muncul dan bersyukur. Ya, apa munculnya? Kenapa kalau ada orang menyebut diri aku beragama, pasti satu, ya, pasti satu sikap yang paling menonjol, merasa suci sendiri, sok suci, dan akibat dari sikap itu pasti suka menghakimi orang. Tolong perhatikan, maka itu jangan suka disebut orang beragama, jangan. Wih, dia rajin ke gereja loh. Wih, dia rajin ke musola, ke masjid, ke vihara, ke pura, maaf. Belum tentu. Nah, itulah kelompok pertama orang-orang beragama. Ya, coba kembali ke Yohanes 5. Yohanes 8 ayat yang kelima. Nah, Yohanes 8 ayat yang kelima. Oh bukan ayat 5. Coba lihat. Terus ayat 7. Naik lagi Filipus. Tunggu. Yang terus menerus menanyakan ayat 3 kali, ayat 4. Maaf, coba turun lagi. Bukan, turun lagi Filipus. Pelan-pelan. Mana itu ya? 7, Pak. Ayat berapa? 7 sepertinya. Oh ya, terima kasih. Ayat 7. Saudara perhatikan kalimat ini, nanti saya akan buktikan secara orang beragama. Dan ketika mereka terus menerus, saya suka kalimat ini dari setan betul ini. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepada Yesus. Saudara, sering nggak? Ya, coba yang belum pernah tahu bukti bahwa orang yang mengaku diri beragama, ciri ini paling kelihatan. Yaitu sesekali ikuti persidangan di masalah agama. Apa? Penistaan agama. Ya, hukum itu harus dihapus dari Indonesia. Dengar baik-baik, hukum penistaan agama harus dihapus dari bumi Pancasila ini. Karena hukum penistaan beragama hanya untuk yang minoritas. Yang mayoritas tidak pernah kena. Bertobat sungguh-sungguh para penegak hukum. Jangan main-main kamu. Hai para penegak hukum yang merasa diri paling hebat. Kalau hukum manusia yang kau langgar, hukum Tuhan akan berurusan dengan kamu. Ingat itu. Maka itu saya paling gak suka ada hukum itu. Nah, dalam semua pengadilan masalah agama, kalimat ini akan muncul terus dengan kata yang dipakai mencecar. Pernah dengar kata mencecar? Nah itu. Jadi orang beragama itu, aduh saudara, sadis. Merasa diri sok suci, merasa diri paling benar. Dan hobinya menghakimi orang lain. Betul kata Tuhan Yesus, pintar kamu melihat balok di mata, kamu pintar melihat hal-hal salah di hidup orang lain.
Sampai hal kecil-kecil kamu lihat. Tapi dosa yang besar di hidupmu kamu gak bisa lihat. Ini orang beragama. Jadi jangan mau jadi orang beragama. Ciri-cirinya kelihatan munafik, suka menghakimi orang. Orang gak berdoa sekali aja sudah dihakimi. Kenapa kamu gak sembahyang? Maaf ya. Nah, ayo hari ini kita jadi seperti Tuhan Yesus. Jadi ketika dia dicecar oleh ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi zaman itu, dengan santai Tuhan Yesus ya, tolong di mute siapa itu. Nah, begitu dia dicecar, ya, makasih Filipus, Matius 7 ayat 3. Pertanyaan-pertanyaan yang mengerikan itu. Kenapa? Nah, itu para orang-orang sombong, orang-orang beragama. Oke? Sehingga, oh ya saya baca. Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar? Selumbar itu potongan kayu kecil, grajen kalau orang Jawa bilang. Ya, bekas gergaji kayu, hasil gergajian kayu yang kecil. Ya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Kesalahan kecil dari orang lain engkau lihat. Sedangkan balok di matamu engkau tidak lihat. Nah, ini dia. Istilah lain, semut di seberang laut kau lihat. Ada gajah di matamu, kamu enggak lihat. Nah, itu orang beragama. Jadi perhatikan itu, jangan mau menyebut diri orang beragama. Nah, ketika Tuhan Yesus dicecar, saudara, itu sadis sekali. Maka itu jawabannya. Ya udah, kalau mereka semua yang lain tidak menghakimi kamu, maka aku pun tidak menghakimi kamu. Ya udah, tapi pergi sekarang, tinggalkan hidupmu yang lama dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ini yang Tuhan minta di antara kita. Stop berbuat dosa. Ya, tinggalkan hidup yang lama. Nah, ternyata setan paling tidak suka konsep ini. Kenapa? Kalau kita menang atas satu dosa, setan itu nggak tinggal diam. Nah, ini yang kita harus hati-hati dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Kalau kita sudah menang atas satu godaan, kita sudah menang atas satu cobaan, kita sudah menang atas satu jerat, sehingga kita nggak kena. Jangan puas diri. Tunggu, hati-hati, tetap waspada. Karena si jahat itu tidak rela kita bebas. Dia ngincar terus. Nah, bayangkan. Ketika mereka menggoda, mencobai, dan menjebak, dan menjerat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang. Nggak kena. Walaupun tipis, harusnya Yesus jatuh. Enggak kena. Tapi ada firman. Coba kita buka Lukas 4 ayat 13. Nah, bagi yang sudah bertobat, semua kita sudah menggenapi Yohanes 8 ayat 11. Bahwa kita tidak mau kembali ke hidup yang lama lagi. Puji Tuhan untuk kemenangan itu. Ya, semua kita. Tapi hati-hati. Setan nggak tinggal diam, nggak semudah itu mereka membiarkan kita lolos atau bebas. Ya, lihat Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ya, setelah iblis itu menggenap. Ayo Filipus naik. Filipus ayatnya. Setelah iblis itu menggenapi segala pencobaan ke atasnya, lalu undurlah setan dari Yesus seketika lamanya. PS, setelah iblis selesai mencobai, menjerat, menggoda Yesus dengan segala macam cara dan iblis kalah, ingat, ia meninggalkan Yesus. Tapi nggak meninggalkan seterusnya. Dan menunggu waktu yang baik.
TSI. Sesudah iblis selesai loh, mencoba Yesus dengan berbagai cara, dia pun pergi meninggalkannya. Ngeri saudara. Dan menunggu kesempatan lain. Coba VMD dan FAYH-nya ayat ini. Jadi jangan puas. Nggak ada istilah buat kita ya. Kalau buat Tuhan oke. Sekali menang, akan terus menang. Nggak ada buat kita. Maka itu hati-hati yang punya pengajaran sesat. Sekali selamat tetap selamat. Hati-hati, itu pengajaran berbahaya. Lihat ayat ini. Iblis kalah. Tapi nggak mau tinggal diam. Untuk Yesus pun iblis berani seperti itu. Apalagi untuk kita. Sesudah itu iblis berhenti mencobainya dengan berbagai cara. Jangan bilang berhenti itu stop. Dan menunggu sampai ada kesempatan yang lebih baik. Kan kurang ajar ini saudara. Maka itu sekali bertobat nggak cukup. Karena ada si kunyuk yang menanti ini. FAYH. Jadi jangan puas. Yang sudah menang atas perjudian, sudah menang atas narkoba, sudah menang atas alkohol, sudah menang atas percabulan, sudah menang atas pencurian, dan macam-macam lagi. Jangan puas. Setelah iblis mengakhiri pencobaannya, iblis pun meninggalkan Yesus. Kurang ajar ini. Untuk sementara waktu. Lagi sekali. Kepada Tuhan Yesus setan berani berbuat seperti ini. Apalagi kepada kita. Oh Tuhan tolongkan. Ya perhatikan ini. Jadi pertobatan itu gak cukup sekali saudara. Terus kita ulang. Dan kita harus jaga. Apa yang sudah kita capai dalam kemenangan atas dosa. Setan gak mau tinggal diam. Berusaha untuk balik lagi. Ini yang kita harus hati-hati. Nah, kita belajar dari catatan firman Tuhan. Ingat kisah Simson? Mengapa dia bisa jatuh? Walaupun Alkitab tidak menulis detail berapa kali setan mencobai Simson dengan cara yang sama. Ya, kalau kita lihat hidup Simson dengan cewek, maaf. Ya, digoda dengan perempuan. Nah, setelah sekian kali setan perhatikan Simson. Oh, ini cara nazir Tuhan ini. Hamba Tuhan hebat ini. Yaitu suka dengan cewek. Saudara, Alkitab menulis. Akhirnya Simson harus KO dan takluk. Karena setan menghafalkan kelemahan Simson. Ya, nggak ditulis berapa kali, tapi ada. Nah, itu sebabnya hati-hati dengan kelemahan-kelemahan kita. Setan bisa bekerja dalam hidup kita. Dari Medan ada komen, setiap hari kita harus bertobat. Walaupun kita merasa kuat, tidak merasa berdosa. Betul, selalu biar hidup kita diperbarui. Amin. Terus begitu dalam hidup kita. Nah, ingat toh terakhir jatuhnya Simson? Dengan Delila. Karena setan memakai cara kelemahan Simson. Oke, kita lihat kisah ini. Hakim-Hakim pasal 14. Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Jangan kita kalah. Ya, mulai ayat yang pertama. Hakim-Hakim 14 mulai ayat yang pertama. Judulnya lihat. Perkawinan Simson
dan teka-tekinya Simson pergi ke Timnah, satu desa orang Filistin. Dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Cuma ngelihat sih sebetulnya nggak dosa. Simson pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Ma, pa, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong dong, lamarkan dia, ambilkan dia untuk menjadi istriku. Simson baik, jujur. Tetapi ayah ibunya yang adalah orang Yahudi yang pegang kuat hukum Taurat Musa syok mendengar itu. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepada anaknya, tidak adakah nak di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan? Nah ini kan hukum Taurat. Tidak boleh orang Israel kawin dengan yang bukan Israel. Ketat hukum itu. Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu. Simson jawab. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya. Enggak mau tahu aku. Pokoknya ambillah dia bagiku. Sebab dia kusukai. Ngeri ya. Saudara lihat ayat 4. Nah ini loh. Ada hal yang unik. Yang cara Tuhan kerja itu beda. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu, hal dia dibuat tertarik dengan gadis Timnah, itu daripada Yahweh asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Coba Filipus ayat 4 ini lihat di berapa terjemahan. Ini keren loh saudara. Keren. Bukan berarti Tuhan pelin-pelan. Tolong ya. Tolong. Jangan menganggap Tuhan pelin-pelan. Tuhan tidak konsekuen. Tuhan tidak tegas. Tidak. Karena apa saudara? Akhirnya toh Simson gak jadi kawin kok dengan gadis itu. Perhatikan kata ini. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara. Mencari penyebab. Ayah dan ibunya tidak mengetahui. Ayatnya. Bahwa hal itu berasal dari Yahweh. Sebab dia sendiri mencari kesempatan. Untuk melawan orang Filistin. Jadi Simson yang sudah dipanggil. Terima perintah, terima tugas. Ya. Caranya gimana untuk mengalahkan orang Filistin? Ternyata pakai cara ini. Pada saat itu orang Filistin berkuasa atas orang Israel. BIS. Orang tua Simson tidak tahu bahwa Yahweh lah yang membuat Simson melakukan hal itu. Jadi Tuhan bisa bekerja dengan macam-macam cara yang kita nggak perlu ajari Tuhan. Sebab Yahweh sedang mencari kesempatan untuk memerangi orang Filistin. Pada waktu itu orang Filistin menguasai orang Israel. VMD-nya, coba lihat. Ya. VMD, FIA. Ini untungnya kalau kita bisa punya banyak terjemahan. Ya, sehingga kita bisa makin ngerti. Ayah dan ibunya tidak mengetahui bahwa Yahweh mau hal itu terjadi. Yahweh sedang mencari suatu jalan untuk melakukan sesuatu terhadap orang Filistin. FIA-nya. Kita lihat ini. Terima kasih Tuhan kau baik. Ayah dan ibunya tidak tahu bahwa permintaan Simson itu berasal dari Yahweh. Karena Yahweh sedang memasang perangkap bagi orang-orang Filistin yang menjajah bangsa Israel. Nah, dari terjemahan FIA ini saya mau pakai. Ternyata setelah peristiwa itu, Simson keenakan memakai cara pacaran.
Nah, maka itu saya nggak tahu di kisah sesungguhnya Simpson berapa kali setelah dengan gadis Timna ini dia pacaran, itu nggak ditulis. Tapi saya merasa ada berapa kali. Lalu finalnya setelah setan menghafalkan, oh itu cara Simpson melakukan kehendak Tuhan. Saya pakai FIA. Lalu setan memasang perangkap untuk menjatuhkan Simpson dengan cara umpan perempuan. Tolong perhatikan, umpannya sama, umpan perempuan. Saudara, ini luar biasa, ngeri, hati-hati. Maka itu saudara dan saya harus bisa mengenali kelemahan-kelemahan kita. Yang lemah soal uang, lemah soal narkoba, lemah soal judi, lemah soal alkohol, lemah soal percabulan, dan kelemahan-kelemahan yang lain. Lemah dalam hal kesombongan. Hati-hati. Nah, saya percaya masing-masing kita pasti tahu dan mengenali kelemahan kita masing-masing. Ayo kita jaga mulai hari ini. Jangan kita kalah dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Hati-hati untuk itu. Supaya setan tidak menjadikan kita, kelemahan kita itu jadi perangkap. Kelemahan Simpson terhadap wanita dipegang oleh setan. Nah, hal yang berikut ini untuk semua kita, khususnya pelayan ya. Jangan menggunakan cara yang sama yang Tuhan pernah berikan kepada kita, dan cara itu memang luar biasa hasilnya. Terus kita pakai lagi untuk yang berikut. Beda. Jangan pakai lagi. Pokoknya begini, jangan membiarkan setan menghafalkan. Saya pakai kata ini. Jangan berikan kesempatan setan menghafalkan kelemahan kita, dan ada satu kata penting, kesukaan kita di dalam dosa. Itu yang kita harus pegang. Ada yang komen, kalau nama Wakum dari Wamena ya, wow luar biasa Bapak Gembala pemberitaan firman-Nya. Kita lebih waspada lagi dalam kelemahan kita. Betul, kita terus lebih waspada. Nah, maaf yang namanya Lini, saya enggak hafal ayat itu. Nanti ya kita bahas kalau sempat. Kalau enggak ada hubungannya, ya maaf saya enggak bisa jawab ya. Jadi tiap kali saudara dan saya mau pelayanan, selalu mengizinkan Roh Kudus untuk memberi cara yang baru. Jangan pakai cara yang lama. Ini dia. Kita buka 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Ini cara yang luar biasa yang Roh Kudus ajarkan kepada kita. Ya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Nah, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Oke. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Maka itu maaf rekan-rekan saya pendeta, pemimpin pujian dimanapun berada. Jangan pakai cara yang Alkitab nggak tulis. Maaf. Ada toh WL pemimpin pujian, pengkhotbah, mari saudara kita berbahasa roh bersama-sama. Maaf, itu salah. Sebab bahasa roh tidak untuk pamer, tidak.
Jadi saya ulangi, rekan-rekan hamba Tuhan, pengkhotbah dan para worship leader, pemimpin pujian, jangan mengajak jemaat untuk bahasa roh sama-sama. Enggak ada ayatnya. Baca baik-baik ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah ini ada yang komen, di gereja saya malah dianjurkan loh untuk bahasa roh bareng-bareng. Nah berarti belum baca ayat ini pendetamu. Maka itu harus disuruh baca ya ayat ini supaya ngerti. Nah terjemahan ayatnya kalimat terakhir aja. Karena tidak ada orang yang mengerti, tetapi ia mengatakan hal-hal yang rahasia dalam roh. BS, kalimat terakhir saja. TL-nya sama. Melainkan dengan roh yang mengatakan rahasia. Sebab roh Tuhan yang menyebabkan ia mengucapkan hal-hal yang hanya diketahui oleh Tuhan. TSI-nya. Melalui Roh Kudus, mereka hanya berbicara kepada Tuhan tentang hal-hal yang dimengerti oleh Tuhan saja. Jelas sekali bukan, bahasa roh itu bukan untuk umum. Ya, maka itu saudara, aduh saya ngeri loh. Saya nggak sebut nama ya. Tapi kalau ada yang kenal tolong sampaikan. Di Indonesia itu berasal dari Bandung orangnya. Ada pendeta, katanya dia itu tiap kali khotbah katanya. Karena saya nggak bilang itu bahasa roh benar. Karena saya nggak bisa ngakini. Jadi kalau dia itu khotbah katanya pakai bahasa roh. Dan selalu ada seorang pemuda yang dibawa kemana-mana. Katanya pemuda ini yang bisa menerjemahkan bahasa roh itu. Wih, ngeri loh saudara. Dan sudah ditegur hamba Tuhan ini. Tapi dia merasa Tuhan nyuruh aku, ya sudah. Kalau bilang Tuhan sudah nyuruh mau apa? Jadi aneh. Saya ketemu 2 kali saja. Waduh, saya kaget loh. Pertama saya pikir dia itu khotbah pakai bahasa apa. Lah penerjemahnya kok pinter bener. Nah aduh, sudah kacau ini. Maaf ya, tapi nggak usah diurus. Itu nggak penting. Nah saya mau tunjukkan arti ayat ini dengan peperangan. Saudara, di semua negara, kamu itu sudah diberitahu, nggak usah tahu kok tanya itu. Awasin anak saya ini, nggak penting. Ya. Di semua negara di dunia yang sedang perang, maka komandan perang, jenderal perang negara itu harus punya bahasa sandi. Tahu ya bahasa sandi, bahasa rahasia. Yang hanya bisa diketahui oleh satu pasukan itu saja. Nah bahasa sandi ini tidak boleh sampai bocor. Wah begitu bahasa sandi satu tentara, sebuah negara yang sedang perang sampai bocor ke negara musuh, langsung habis. Saya harap mengerti. Yang belum mengerti cari nanti dalam ilmu perang internasional ini. Nah antara kegagalan Simpson yang dipegang oleh setan sebagai jebakan, sebagai jerat, dan akhirnya iblis berhasil menjatuhkan Simpson dengan pola pacaran tadi. Saudara, itu jangan terjadi dengan kita. Maka itu ketika Roh Kudus mengajar kita, menuntun kita, memimpin kita di dalam pelayanan-pelayanan, harus selalu menemukan cara baru supaya setan tidak bisa menjerat kita dan menjatuhkan kita. Karena setan menghafalkan. Oh dia itu suka ini, dia itu pakai cara ini. Nah habis kalau sampai setan tahu cara-cara yang saudara pakai. Dihafalkan setan. Walaupun cara itu saudara pernah gunakan untuk berhasil.
Waktu saudara gunakan, cara itu berhasil luar biasa dalam pelayanan. Jangan. Saya harap mengerti ya. Nah itu jebakan iblis semua. Yang kita nggak boleh ulang-ulangi lagi. Sekali saja cukup. Betul, ada komen. Ingat, bahasa roh hanya untuk membangun diri sendiri. Bukan untuk pamer. Itu bahasa sandi, betul. Hanya Tuhan saja yang tahu. Kita nggak pernah tahu. Nah, saudara, maka itu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Pokoknya, perhatikan. Pertobatan itu mutlak. Tetapi hati-hati. Pertobatan nggak cuma sekali. Ya, kenapa? Karena harus berulang-ulang. Karena banyak kelemahan kita. Wah, dari Zoom ada komen. Begitu perhatiannya setan terhadap kita. Sangat. Ya. Sayangnya perhatiannya buat kita celaka. Betul. Oh, Bukit Semut sudah keluar dulu. Karena baru mulai. Makasih Filipus ada 13 rutan. LP. Jadi jangan kita bodoh. Ilmu perang di mana saja. Sampai hari ini saudara. Mereka tidak akan menggunakan kata yang sama ya untuk berhadapan dengan musuh. Mereka selalu menggunakan bahasa sandi supaya musuh tidak mengetahui apa-apa planning strategi yang akan dipakai untuk mengalahkan untuk perang. Ya keren ya. Terima kasih Bapak. Maka itu peperangan rohani kita dalam hidup ini kita harus tahu. Ya, ada bahasa sandi yang cuma Papa dan kita yang tahu. Jadi saudara nggak usah panik untuk itu ya. Maaf saya lagi charger dulu. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, jadi pertobatan kita nggak cukup sekali ya, karena banyak kelemahan-kelemahan kita terus menerus. Dan hati-hati dengan jerat yang iblis buat. Maka itu Daud punya pengalaman yang luar biasa. Yang Tuhan berikan dalam hidup Daud. Dan kita harus pakai cara itu. 2 Samuel pasal 5. Ya, 2 Samuel pasal 5. Ya. Oh, ada yang tanya. Jadi si kunyuk itu nggak ngerti bahasa roh ya. Sama sekali nggak ngerti. Sebab bahasa roh itu hanya Papa di surga yang tahu. Maka itu kalau kita berdoa di dalam roh. Oh, kalau gitu begini. Buka dulu Roma 8 ayat 26. Ada pertanyaan ini. Ya. Ini hebatnya Roh Kudus itu ya, Roma 8 26. Maaf, nanti yang 2 Samuel 5. Maaf ya. Udah Roma 8 26. Kita lihat berapa terjemahan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa? Bukan kelemahan secara fisik, mental, enggak. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ayat. Demikianlah roh menolong kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi roh sendiri yang bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Wow. Bentar. Ya. BS kita lihat ya. Begitu juga roh Tuhan datang menolong kita kalau kita lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Roh itu sendiri, oh terima kasih. Roh itu sendiri menghadap Bapa untuk memohonkan bagi kita dengan kerinduan yang sangat dalam.
sehingga kita tidak bisa mengucapkan TSI. Roh Tuhan juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Tetapi rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dengan seruan yang penuh perasaan, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Bayangkan roh itu. Maka itu jangan lagi mulai hari ini menggunakan kalimat ini ya. Saya itu nggak suka sebetulnya ya. Tapi itu masih digunakan oleh beberapa saudara. Habis doa ini ya, entah doa di gereja, entah doa di ibadah rumah, ya, entah doa makan, doa di kuburan. Kenapa sih harus diakhiri dengan kalimat ini? Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa kami yang kurang sempurna ini. Nggak perlu ada kata begitu. Karena yang Tuhan nilai bukan kata-kata kita kok. Ya, kecuali saudara baca puisi. Nah itu baru ada bisa yang nyalakan. Kalau kita cuma doa kepada Papa, nggak usah minta Tuhan sempurnakan doa kami tidak sempurna, nggak usah. Gitu ya. Jadi kita harus mengizinkan Roh Kudus yang paling tahu, yang paling cocok, yang paling tepat, pas kalau dia berdoa untuk kita. Nah, jadi bahasa roh itu gunanya untuk pribadi kita dengan Bapa. Jangan disalahgunakan. Ya, Roh Kudus itu yang akan menolong kita kalau kita taat untuk menang dan terus berjalan dalam rel pertobatan kita. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya nggak ada yang kuat menghadapi roh-roh dunia yang begitu jahat. Ya, maka itu semua kita, khususnya yang di dalam, anak-anak, saudara-saudara, tantanganmu banyak. Misalnya hari engkau dibebaskan. Ingat, iblis sudah ngintip lagi untuk mencari waktu lengamu kapan. Jangan mau dijerat lagi. Maka itu tidak sedikit. Ada orang-orang baru bebas. Belum seminggu ketangkap lagi. Ya karena tidak menjaga hidupnya. Minta roh Tuhan yang selalu menjaga, menguatkan, memimpin kita. Oh ya, dari Abot. Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa bahasa roh tidak penting lagi karena sudah ada di Alkitab katanya. Jadi saya kasihan Pak, jadi saya tetap doakan karena roh itu sendiri berdoa untuk kita. Amin. Betul sekali. Jelas ya? Jadi jangan kita mau. Oke, melengkapi ayat ini. Roma 8:14. Ya, ada yang komen lagi. Pak, maaf, dalam bahasa roh dipaksa untuk berkata-kata lebih kuat. Dan kalau tidak berkomunitas bersama mereka, kita bukan bagian dari mereka. Orang yang penuh bahasa roh, bukan kata-katanya, tidak ada buahnya. Betul, apa gunanya? Jadi tinggalkan saja. Kelompok seperti itu sangat mengganggu. Ya. Merta, gimana Papa? Kita percaya Tuhan bekerja untuk hidup papamu. Lihat yang sudah bertobat. Hati-hati karena setan masih ngintip, masih ngintai, masih menunggu kelengahan kita dan kelemahan kita. Supaya kita tidak gampang lagi dijatuhkan. Lihat ayat 14 Roma 8. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Sebab semua orang yang dipimpin oleh roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang dibimbing oleh roh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. TSI. Karena semua orang yang dipimpin oleh roh Tuhan adalah anggota keluarga Tuhan. Wih.
dari seorang gembala di Nabire. Ya, saya mau bacakan yang terjemahan ILT 1 Korintus 14 ayat 2. Sebab yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia, melainkan kepada Elohim. Karena tidak seorang pun mendengarkan, dan dia membicarakan misteri dalam roh. Terima kasih nak, terjemahan ILT-nya ya, membicarakan misteri, rahasia di dalam roh. Puji Tuhan. Wih, anak hebat saya muncul. Stephen Kusuma. Ya, senang nak papa kamu ada. Jelas ya saudara, jadi supaya pertobatan kita tetap aman dan kita enggak dijatuhkan lagi, hidup dipimpin oleh roh, maka kita akan aman, kita akan selamat. Baik, 2 Samuel 5 mulai ayat yang ke-17. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17. Ini pengalaman Daud yang luar biasa, yang selalu hidup bergantung pada pimpinan Tuhan. Dia tidak menggunakan pengalaman yang sama, cara yang sama untuk menghadapi masalah dalam hidupnya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ketika Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, kubu pertahanan itu tempat di mana Daud selalu bersekutu dengan Yahweh Tuhannya. Nah, tidak harus saudara punya satu tempat khusus, kamar yang terkunci, enggak boleh sembarang orang masuk, enggak. Ngeri loh, nanti jadi mistis kalau begitu, enggak. Pokoknya sediakan waktu ketika kita ingin menyendiri dengan Papa saja. Ayat 18. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Ayat 19. Apa yang dibuat oleh Raja Daud? Ini teladan yang harus kita miliki. Saudara, kalau kita sudah bertobat, ya, jangan merasa apa itu lupa diri. Enggak loh, setan selalu ingin ngincar lagi. Ya. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Sudah diserang musuh, persoalan sudah datang, tanya lagi. Tanyanya itu nyeleneh, orang Jawa Tengah bilang. Tanyanya itu konyol. Lihat itu. Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Kan aneh. Ini kan konyol pertanyaan seperti ini. Sudah jelas diserang musuh, kok pakai tanya untuk apa? Saudara perhatikan baik-baik. Semua kita yang sudah bertobat. Saya ulangi lagi. Kita belum bebas total dari jerat yang dipasang oleh si iblis. Ingat ini. Setelah kita bertobat pun kita belum bebas total. Si setan itu masih enggak rela. Kalau mereka tahu kita itu menang atas mereka, mereka itu enggak rela. Berusaha cari kesempatan. Ingat Lukas 4 ayat 13 tadi. Kalau mereka sudah kalah di hadapan Tuhan Yesus, mereka enggak langsung meninggalkan. Dan buat Yesus enggak langsung bebas pertobatan itu. Setan tunggu kelengahan dan kelemahan kita. Maka itu hati-hati. Nah, inilah yang dilakukan Daud. Dia enggak mau lengah. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Baiknya bagaimana? Ini baiknya bagaimana? Hebat sekali Daud. Saudara, setelah itu Tuhan jawab, maju. Sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Wih, ada jaminan dari Papa di surga. Daud maju. Ayat 22. Saudara lihat. Ayat 22. Oh maaf, ayat 21. Ya.
orang Filistin. Sebentar, ayat 20 maaf ya. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Kalah sudah. Puji Tuhan, Filistinnya kalah. Nah, ayat 22. Sudah lewat berapa saat? Kita tidak tahu, ya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi di lembah Refaim. Jadi persoalan yang sama, munculnya di tempat yang sama. Nah, persoalan itu berapa waktu sebelumnya sudah pernah dihadapi Daud dan Daud menang. Saudara, ayo kita belajar. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita perlu bertanya lagi enggak? Perlu doa lagi enggak? Perlu berdiskusi lagi enggak dengan Tuhan? Ya, kalau saya sebagai manusia, ya enggak. Ngapain? Sudah tahu kok. Sama masalahnya. Tempat serangannya juga sama. Tapi lihat ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Dan Yahweh menjawab. Jangan maju Daud, jangan. Wih, luar biasa itu. Jangan maju. Maaf, ada telepon. Tunggu sebentar. Ya, jangan maju Daud. Tapi buatlah gerakan lingkaran. Sampai ke belakang mereka. Wih, luar biasa. Sehingga engkau dapat menyerang mereka. Dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara, ini loh pengalaman Daud. Yang harus jadi pengalaman kita. Nah, seandainya Daud menggunakan cara yang sama. Waktu dia dijerat iblis. Melihat Batseba mandi. Waktu itu dia bersekutu dengan Tuhan dulu. Saya percaya kisahnya akan beda. Seandainya waktu Hawa digoda oleh si setan itu. Sedikit saja. Hawa itu bilang, "Tan setan tunggu ya. Aku cari suamiku." Ngerti enggak? Seandainya. Dikit saja. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau kita sudah bertobat, jangan merasa merdeka. Tidak ada kesalahan, enggak ada jebakan lagi. Jangan, hati-hati itu. Maka itu hiduplah. Ya, saya ulangi, maka itu hiduplah diatur, dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Itu tanda kita anak-anak Bapa di surga. Maka kalau kita hidup seperti itu, hidup ini luar biasa, saudara. Jadi seberapa banyak pun jerat iblis dipasang untuk kita, percayalah kita nggak akan jatuh karena kita tahu tipu muslihatnya. Oke? Nah, bagian terakhir. Tolong carikan 2 Korintus 1 ayat 11 atau 2 Korintus 2 ayat 11. Ya, jangan beri keuntungan kepada iblis karena kita tahu maksudnya. Coba cari itu. Iya, Yung, banyak sekali orang beragama yang seperti itu. Ya, jangan kita menjadi seperti mereka ya. Harus tetap menjadi seperti Tuhan Yesus. Oke, ada yang tambahan komen. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab, ya, bentar. Bentar ya saudara. Bentar, sebentar. Maaf. Ya, ada gangguan sebentar. Ya, 2 Korintus 2 ayat 11. Terima kasih. Perhatikan ini. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11.
supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Dengan demikian iblis tidak akan diuntungkan dari kita. PS, saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Saya suka terjemahan ini. Saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Sebab kita tahu rencana-rencananya TSI. Karena kita bukan orang bodoh. Tegasnya. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencananya. Kita ini pandai. Maka itu jangan memberi keuntungan pada iblis. Kalau saudara senang main bola, maka terjemahan arti ayat ini namanya gol bunuh diri. Ngerti kata gol bunuh diri? Memasukkan bola ke kandang sendiri. Yang harusnya kita tendang bola ke kandang lawan, ke golnya, ke gawangnya lawan. Karena gobloknya manusia, bolanya ditendang ke gawangnya sendiri. Nah, itu orang bodoh. Lagi sekali semua kita yang pernah jatuh dalam dosa, jangan bodoh melakukan gol bunuh diri. Jangan. Jelas ya? Nah, apa itu dampak pertobatan? Ternyata akan kelihatan dalam 9 karakter Kristus ini. Ini ayat terakhir. Kita buka Galatia 5, 22, 23. Inilah hasil dari pertobatan kita. Terima kasih Bapak. Engkau masih memberi kemurahan buat kami supaya kami bertobat. Galatia 5, 22, 23. Nah, saya ganti ya kata. Tetapi buah roh. Buah itu kan karakter. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, jangan sibuk engkau lihat itu pohon apa, baik atau tidak baik. Lihat buahnya. Nah, inilah buah pertobatan kita. Inilah hasil dari pertobatan kita. Yang tidak mau kembali ke hidup yang lama. Yang tidak mau cawe-cawe kembali. Urusan lagi dengan hal-hal yang kotor dan yang najis itu. Satu, kasih. Ini dampak pertobatan. Kasih itu nampak di hidup kita kalau kita sudah bertobat. 2, ada sukacita yang nampak di hidup kita. Dan sukacita karena buah pertobatan ini nggak bisa dibuat-buat. Justru kalau ada orang buat-buat sok sukacita, nggak enak malah ngelihatnya, bukan? Ini otomatis. Kalau kita bertobat, kasih itu nyata. Sukacita itu nyata. Bisa dirasakan oleh semua orang. Lalu ada damai sejahtera. Maaf loh, saya kalau ngomong kalimat ini. Anjing saja, binatang saja bisa tahu. Kita ini punya damai enggak? Punya sukacita enggak? Punya kesabaran enggak? Punya kemurahan enggak? Binatang saja tahu. Lihat itu berapa kisah di YouTube tentang binatang-binatang. Ya, berapa hari ini salah satu anak saya kirim video unik. Penguin. Tahu ya burung yang lucu itu? Setiap tahun dia akan muncul di satu pantai yang sama setiap tahun. Setelah dia berenang 5.000 mil. 5.000 mil itu hampir 7.000 kilo, saudara. Dia pasti ke pantai itu di waktu yang sama. Untuk apa? Aduh, waktu saya ngeliat itu saya nangis. Untuk ketemu seorang kakek. Bapak-bapak sudah tua. Begitu kakek itu sudah nunggu. Karena tahu ini waktunya penguin itu datang. Di musim tertentu.
setiap tahun. Wih, begitu saya lihat video itu, langsung lari penguin itu. Seperti anak kecil, buka tangannya untuk minta digendong. Main-main dengan kakek itu berapa saat. Terus berenang lagi. Tunggu tahun depan lagi. Nah, bahkan ada singa yang pernah, karena kakek ini pernah menyelamatkan burung penguin ini waktu masih anak-anak. Masih ingat loh. Ya, singa yang pernah dirawat oleh seorang pengasuh. Bisa ingat. Wih, gulat dari jauh ditabrak, dipeluk. Bisa ingat orang ini. Dan gak ganas. Ayam, angsa. Banyak video-video seperti itu. Maka itu saudara, kalau engkau berkata bertobat, jangan marah saya ngomong. Kalau saudara berkata aku sudah bertobat, tapi manusia lain masih menjauhi dirimu, saudara belum bertobat. Binatang saja tahu orang yang punya kasih, orang yang punya damai sejahtera, orang yang punya sukacita, orang yang punya kesabaran, binatang aja tahu. Maka itu tunjukkan dampak pertobatan ini. Ada yang komen, hebat firman Tuhan ya. Kalau kita terus-menerus merenungkan firman, akan mengantisipasi kita supaya tidak jatuh dalam dosa lagi. Puji Tuhan. Itulah Tuhan kita. Luar biasa pelajaran hari ini bicara pertobatan. Bahwa bahasa roh makin jelas dan tegas. Sesuai firman. Buah pertobatan, buah roh akan kelihatan setiap hari di karakter kita. Amin. Lanjut lagi Filipus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini dampak pertobatan. Yang keempat, apa itu? Kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Ayo cepat. Ayat 2, 3. Enggak susah. Roland, gimana itu kabar kalian? Sudah bebas ya, sembuh dari tipes dalam nama Yesus. Oke. Kelemah lembutan yang ke-8 dan yang ke-9 penguasaan diri. Begitu dampak pertobatan ini nyata di hidup kita. Saya lihat kalimat terakhir ini saya suka. Tidak ada hukum, tidak ada orang, tidak ada apapun yang menentang halal itu. Ya, tidak ada hukum yang melawan halal itu. TL. Maka tiada ada hukum yang melarangkan yang demikian. PS. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, semua enggak ada. Hukum agama apa saja, TSI. Hukum Taurat pun tidak menentang 9 hal karakter itu tadi. Saudara, ayo mulai hari ini. Dampak pertobatan kita jauh lebih indah dan memuliakan Tuhan kalau yang menilai orang-orang di sekitar kita, maaf, bahkan di kehidupan yang lain, para binatang. Kalau ketemu orang yang sudah bertobat betul-betul, siapapun, anak kecil, orang dewasa, binatang, mereka semua bisa mencium aroma baunya Yesus itu. Maka itu nggak ada yang menentang. Daripada, ini loh jahatnya agama, daripada orang hanya melihat, menilai, wih doanya kenceng dia. Sehari 8 kali doa. Wih, tiap kali aku lewat depan rumahnya, dia sedang duduk baca Alkitab. Enggak. Berapa kali seminggu aku telepon, katanya dia lagi doa puasa. Maaf, stop melakukan itu semua. Stop. Ternyata papa kita itu luar biasa. Dampak pertobatan tidak dilihat kita makin sok suci,
dan kita makin rajin melakukan ritual ibadah kita. Tidak. Tapi dilihat dari buah roh tadi, sifat Yesus itu nyata enggak yang 9 di hidup kita. Itu tujuan, itu akibat dari pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo rame-rame mulai hari ini kita tunjukkan buah pertobatan, bukan buah keagamaan. Saya ulangi, ayo kita tunjukkan buah pertobatan kita, bukan buah keagamaan kita. Dikit-dikit pakai baju putih-putih, enggak, percuma. Ya, tunjukkan. Orang kalau ketemu kita rasa nyaman, aman, atau kalau orang ketemu kita kayak ketemu landak, tahu landak, terus orangnya menjauh, takut ketusuk, itu belum bertobat. Roh Kudus menolong kita semua mulai hari ini. Tuhan memberkati.